Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterjang puting beliung, ratusan rumah di 14 desa di Kabupaten Tegal rusak. 12 orang terpapar COVID-19, kegiatan pembelajaran tatap muka di sebuah SMA di kota Solo dihentikan. Bersih-bersih kelenteng, tradisi wajib sebelum puncak perayaan Imlek. Ya, polisi menangkap pembunuh perempuan yang ditemukan di bekas lokalisasi di Peleman, Tegal. Tersangka habisi korban karena tidak puas dengan pelayanan korban. Kurang dari 24 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal mengungkap pembunuh Lucy, seorang perempuan muda yang ditemukan tewas di bekas lokalisasi Peleman, Tegal. Pelaku adalah Roynaldi Ade Pradana, seorang petani bawang asal desa Pagejugan, Brebes. Sebagai pelaku tunggal, Roynaldi mengakui menghabisi korban dengan mencekik leher dan membekap wajahnya. Pelaku kesal lantaran tidak puas dengan pelayanan korban sebagai pekerja seks komersial. Dan si korban menurut keterangan pemeriksaan tersangka minta cepat selesai, tapi belum puas sehingga dilakukan kekerasan terhadap korban. Jadi mencekik dengan menggunakan tangan. Berdasarkan hasil otopsi, korban tewas kehabisan napas akibat lehernya dicekik. Jadi berdasarkan hasil otopsi yang kita lakukan bersama dengan dokter forensik dari Bidokes Polda Jawa Tengah, jadi didapatkan luka memar pada bagian wajah dan terdapat luka goresan pada bagian leher dan dada. Untuk penyebab kematian dapat disimpulkan karena bekap dan cekik sehingga menyebabkan si korban ini mati lemas. Polisi menyita barang bukti spray dan pakaian korban, sementara tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan sehingga terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kota Kamal, sebuah masjid di Klaten dibobol dan dicuri kawanan pencuri. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pencuri datang dengan sepeda motor. Mereka berbagi peran. Satu pelaku menunggu di sepeda motor, satu lagi masuk di Masjid Al-Fat, Mandong, Trucuk, Klaten. Pelaku kemudian membobol dan membawa kabur kotak infak berisi uang. Pengurus masjid telah melaporkan kasus ini ke Polres Klaten dan kini pelaku diburu polisi. Seorang pengemudi ojek daring ditangkap polisi karena mengambil orderan narkoba. Ironisnya, narkoba diletakkan di depan Mapolres Salatiga sebelum diambil pelaku. Pengemudi ojek daring bernama Aji Ilham Setiawan ditangkap usai mengambil paket narkoba 50 gram jenis sabu-sabu di depan Mapolres Salatiga. Tersangka datang jauh-jauh dari Magelang dan mengambil paket narkoba yang diletakkan seorang bandar di depan Mapolres. Tersangka mengaku selama 3 bulan terakhir ia telah mengambil 2 orderan narkoba dan diedarkan di Kota Salatiga dan Magelang. Berani menetapkan bahwa tersangka ini adalah pengedar, itu dilihat dari barang bukti, juga dari beratnya barang bukti tersebut. Berapa Anda? Bisa sebutkan? 50,17 gram. Pengakuan dari tersangka menjual barang yang haram ini di daerah Magelang. Kita beralih ke informasi lain. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2573, pengurus Kelenteng Hian Tian Siang Ti di Kecamatan Welahan Jepara menggelar tradisi membersihkan kelenteng. Meski perayaan Imlek tidak akan semeriah seperti sebelum pandemi COVID-19, namun tradisi persiapan Imlek tetap dijalani warga keturunan Tionghoa, seperti di Kelenteng Hian Tian Sing Ti di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Pengurus mulai membersihkan tempat ibadah. Pengurus dari kelenteng lain seperti dari Jakarta, Tuban, dan kota lainnya ikut berpartisipasi. Bersih-bersih juga meliputi patung dewa dan berbagai ornamen kelenteng lainnya. Kita membersihkan ya arsa-arsa yang ada rupang sama
sarana untuk kita beribadah selama ini di kelenteng itu. Yang dilibatkan dari mana saja Pak? Berapa orang? Jadi kita banyak partisipan terutama dari Kota Semarang, Jakarta, dari Kudus, dari Banjarnegara juga ada. Kemeriahan Tahun Baru Imlek yang biasa ditandai atraksi barongsai kali ini juga tidak diadakan karena masih dalam suasana pandemi. Pada puncak perayaan Imlek, umat hanya diperkenankan menggelar sembahyang di kelenteng ini. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Jepara. Sementara itu, sepekan jelang Imlek, para perajin hongsua atau hiyo di Demak mendulang berkah berlipat ganda. Omset penjualan hiyo naik 3 kali lipat. Sebagai salah satu ornamen penting tradisi Imlek, hiyo atau hongsua wajib ada pada setiap perayaan untuk keperluan sembahyang. Karena itu, sepekan jelang Imlek, pesanan hiyo meningkat drastis bagi perajin hiyo di Desa Waru, Demak. Beragam jenis hiyo dipesan, seperti jenis samkai, trucut, hiyo swa, dan garet, serta dupa. Salah satu perajin yang sudah membuat hiyo secara turun-temurun mengaku pesanan hiyo tahun ini naik berlipat-lipat. Namun musim hujan menjadi kendala tersendiri karena hiyo tidak mudah kering. Ya masih sama. Kisaran berapa Mas? Biasa satu minggu harganya 5.000 bisa mengendap menjadi 500 itu. Cuma karena kendala cuaca juga sih menjadi keterlambatan barang. Terus kalau sehari bisa buat berapa Mas? Produksi dari 1.500 sampai 2.000. Pembuatan hiyo harus melewati sejumlah tahapan. Pertama, mencampur bahan yang terdiri dari serbuk kayu jati, serbuk bengket, kalsium, dan lem hingga menjadi satu adonan. Adonan tersebut kemudian direkatkan pada batang bambu hingga diperoleh diameter, bentuk, dan ukuran yang diinginkan. Baru kemudian diberi pewarna. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.